Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktarini Yelsi, NIM 21, akan menjelaskan indikator pertama yang berkaitan dengan listrik dinamis. Adapun listrik dinamis adalah aliran partikel bermuatan dalam bentuk arus listrik yang dapat menghasilkan energi listrik. Sebagaimana kita ketahui bahwa listrik dapat mengalir dari titik berpotensial lebih tinggi ke titik yang berpotensial lebih rendah apabila kedua titik tersebut dihubungkan dalam suatu rangkaian tertutup. Dalam analisis rangkaian listrik dinamis ini ada beberapa komponen-komponen yang harus diperhatikan, mulai dari sumber listrik, tahanan, susunan, rangkaian, dan hukum-hukum yang berlaku pada rangkaian tersebut. Mari kita mulai dengan hambatan listrik atau resistor yang disimbolkan dengan R. Nah, hambatan listrik ini merupakan komponen yang berfungsi untuk mengatur besarnya arus listrik yang mengalir melalui rangkaian. Besaran resistor itu disebut dengan resistansi, adapun satuannya adalah ohm. Setiap bahan itu memiliki resistansi yang berbeda-beda, sehingga ada beberapa jenis bahan, yaitu ada bahan konduktor, ada isolator, dan ada juga bahan semikonduktor. Untuk mencari nilai dari hambatan listrik ini, rumusnya yaitu R sama dengan Rho L per A, di mana Rho ini adalah hambatan jenis, kemudian L adalah panjang penghantar, dan A itu adalah luas penghantar. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan itu adalah arus listrik. Nah, arus listrik ini terjadi jika ada perpindahan elektron. Jika kedua benda bermuatan dihubungkan dengan penghantar, maka akan menghasilkan arus listrik. Dalam listrik dinamis I atau kuat arus itu dicari menggunakan rumus I sama dengan Q per T, di mana Q itu adalah jumlah muatan listrik, satuannya coulomb. Sedangkan T adalah selang waktunya, satuannya sekon. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan itu adalah beda potensial, atau yang disimbolkan dengan V, atau disebut juga dengan sumber tegangan. Adapun potensial ini adalah banyaknya energi listrik yang dibutuhkan untuk mengalirkan setiap muatan listrik dari ujung penghantar. Kemudian selanjutnya ada hukum Ohm. Nah, hukum Ohm ini menyatakan bahwa perbedaan tegangan pada penghantar akan sebanding dengan arus yang melewatinya. Hukum Ohm ini rumusnya I sama dengan V per R. V itu tegangan atau beda potensial, sedangkan R hambatan, dan I kuat arus listrik. Selanjutnya itu ada hukum Kirchhoff, yaitu hukum yang menjelaskan mengenai rangkaian sederhana yang terdiri dari lampu, baterai, dan saklar yang terhubung satu sama lain. Hukum Kirchhoff ada dua, yaitu hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Nah, pertama kita masuk ke hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff berbunyi, jumlah kuat arus yang masuk melalui titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan pada suatu rangkaian listrik tertutup. Atau secara matematis dapat dituliskan, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, pada gambar ini, kita lihat ada titik A, kemudian ada I1, I2, dan I3. Lalu gambar ini kita bisa melihat bahwa berdasarkan rumus yang tadi, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, maka kuat arus total yang melewati titik percabangan A itu secara matematis dapat kita nyatakan dengan I1 sama dengan I2 ditambah I3. Karena tadi rumusnya sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Kemudian hukum 1 Kirchhoff ini biasa disebut dengan hukum arus Kirchhoff, atau disebut juga dengan Kirchhoff's Current Law atau KCL. Kemudian yang kedua hukum 2 Kirchhoff yang berbunyi jumlah beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah 0. Secara matematis dapat ditulis sigma E, sigma GGL ditambah sigma IR sama dengan 0. Hukum 2 Kirchhoff ini biasa disebut dengan hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff Voltage Law atau KVL. Kalau hukum 1 Kirchhoff tadi, hukum arus Kirchhoff. Kalau hukum 2 Kirchhoff itu, hukum tegangan Kirchhoff. Jadi bisa dibedakan ya. Nah, versi lain dari hukum 2 Kirchhoff ini, yaitu pada rangkaian tertutup jumlah aljabar GGL atau E dan jumlah penurunan potensial atau IR sama dengan 0. Pada hukum 2 Kirchhoff ini, ada perjanjian tanda pada kuat arus dan pada GGL. Nah, kalau untuk GGL, peraturannya adalah jika arah kuat arus listrik searah dengan arah loop dan kuat arus listrik bertemu dengan kutub positif potensial tegangan terlebih dahulu.
Nah, jadi kalau dia terlebih dahulu bertemu dengan kutub positif, maka tanda tegangan GGL itu menjadi positif. Terus yang kedua, jika arah kuat arus listrik searah dengan arah loop dan kuat arus listrik bertemu dengan kutub negatif potensial tegangan terlebih dahulu, maka tegangan GGL nilainya negatif. Jadi, kalau dia bertemu dengan kutub negatif terlebih dahulu, maka nilai GGL-nya bernilai negatif. Terus, untuk aturan kuat arus listriknya atau I, jika arah arus listrik itu searah dengan arah loop, maka dia bernilai positif. Dan begitu juga sebaliknya, kalau kuat arus itu arahnya berlawanan dengan arah loop, maka nilainya akan menjadi negatif. Sekarang masuk ke contoh soal. Indikator pertama, disajikan gambar rangkaian satu loop dan datanya 4 hambatan dan 3 GGL. Peserta didik dapat menentukan besaran fisis terkait rangkaian. Nah, di sini kita sudah punya rangkaiannya, sesuai dengan indikator 4 hambatan dan 3 GGL. Langkah pertama, kita harus menuliskan dulu semua yang diketahui dari rangkaian ini apa aja, yaitu GGL1, GGL2, GGL3, kemudian R1, R2, R3, dan R4. Lalu selanjutnya, kita menentukan arah arus ini mengalir dari mana ke mana. Nah, sebagaimana kita ketahui, sudah dijelaskan di awal tadi bahwa arus itu mengalir dari beda potensial tinggi ke beda potensial rendah. Di sini, beda potensial yang mana yang lebih tinggi? Ya, benar. Yang lebih tinggi itu di 18. Jadi nanti arusnya akan mengalir dari sini, yang ini sudah saya gambarkan di samping arah loopnya. Nah, kita buat arah loopnya itu searah dengan arah arus, biar nanti gampang. Nah, kita sudah membuat arah arus, sudah juga menentukan arah loop, lalu kita menelusuri rangkaian ini sesuai arah tadi. Yang pertama itu kita dari arus berjalan dulu dari yang 5 ohm. Dari yang 5i ini kan tadi I kali R ya, R-nya kan 5, nah I-nya kan belum tahu, makanya 5i. 5i terus ketemu sama yang 9i, terus bertemu dengan minus 8. Kenapa minus 8? Karena ini bertemunya dengan kutub negatif, makanya dia bertanda negatif, sesuai dengan perjanjian tanda tadi. Kemudian berjalan lagi sesuai arah, bertemu dengan 4i. Kemudian lanjut bertemu dengan 2, kenapa 2? Kenapa tidak negatif? Karena kita bertemu dengan kutub positif. Kemudian ditambah 6i, terus dikurang 8i, 18 negatif, karena bertemunya terdahulunya itu dengan kutub negatif, sama dengan 0, sesuai dengan hukum 2 Kirchhoff. Nah, hasilnya min 24 ditambah 24i. Ini harusnya sebenarnya i dikali r ini sebenarnya dijumlahin semua aja ya udah benar, karena ini kan seri. Terus 24 ini pindah ruas, jadinya positif. Kemudian kita dapatkan nilai arusnya itu adalah 1 ampere. Indikator soal mengenai medan magnet di sekitar arus listrik, yang mana pertanyaannya adalah terdapat 2 kawat yang melingkar di titik P dan Q yang memiliki poros yang sama. Jumlah lilitan kawat Q sebanyak 100 lilitan dan kawat P sebanyak 200 lilitan. Nah, jari-jari kawat P sebesar 4 cm dan kawat Q sebesar 8 cm. Arus listrik yang mengalir pada kawat Q 3 ampere. Nah, pertanyaannya, agar resultan kuat medan listrik di poros sama dengan 0, maka arus listrik yang mengalir pada kawat P harus sebesar A 3 ampere, B 1,5 ampere, C 1 ampere, D 0,75 ampere, E 0,5 ampere. Nah, pembahasannya adalah sebagai berikut. Besar medan magnet, besarnya itu berbeda-beda tergantung dari bentuk kawatnya. Besar medan magnet pada kawat lurus panjang memiliki persamaan ini, yang mana medan magnet di titik P sama dengan mu 0 kali arus per 2V kali jarak titik P dari kawat. Dan besar medan magnet pada kawat melingkar memiliki persamaan medan magnet di titik P sama dengan mu 0 kali arus kali 2 kali jarak 2 kali jari-jari lingkaran. Nah, akibat adanya medan magnet akan muncul gaya magnet yang disebut dengan gaya Lorentz. Gaya Lorentz pada penghantar berarus yang berbeda dalam medan magnet, yaitu memiliki persamaan gaya
Lorentz sama dengan medan magnet kali arus kali L kali sin A. Sehingga jika ada dua kawat berarus yang berdekatan akan memiliki gaya tolak atau tarik sebesar dan persamaannya ini. F per L sama dengan mu 0 kali I1 kali I2 per 2V kali A. Nah, sementara gaya Lorentz pada muatan yang bergerak di daerah yang ada medan magnet memiliki persamaan F sama dengan Q kali V kali B kali sin A. Nah, selain itu berlaku juga hukum kebalikannya, yakni ketika medan magnet bergerak akan menimbulkan listrik, yang mana disebut dengan induksi elektromagnetik, dan persamaan dari flux magnetik adalah ini. Nah, gaya gerak listrik pada kumparan memiliki persamaan gaya gerak listrik atau GGL pada batang penghantar yang memotong medan magnet, persamaannya adalah ini. Gaya gerak listrik pada generator, agar di tengah medannya 0, maka kedua medan harus sama besar, sehingga besar arus di titik P adalah, nah ini adalah jawaban inti dari pertanyaan tadi, yang mana agar di tengah medannya nilainya 0, maka kedua medan harus sama besar, yang mana medan di titik P harus sama besar dengan medan di titik Q. Medan magnet di titik P harus sama besar dengan medan magnet di titik Q, yaitu medan magnet di titik P memiliki persamaan mu 0 kali arus di titik P kali jumlah lilitan di titik P per 2 kali di titik P, 2 kali A P, sama dengan medan magnet di titik Q, yaitu mu 0 kali arus di titik Q kali jumlah lilitan di titik Q per 2A Q. Nah, jadi didapatkan arus di titik P sebesar 0,75 ampere. Selanjutnya mengenai teori relativitas. Indikator soal yaitu menentukan salah satu besaran dari benda yang bergerak dengan laju relativitas, di mana kita dapati soal sebuah roket ketika diam di bumi mempunyai panjang 100 meter. Roket tersebut bergerak dengan kecepatan 0,8 C. C di sini sama dengan kecepatan cahaya. Menurut orang di bumi, panjang roket tersebut adalah... Baik, langsung kita masuk ke dalam pembahasan, di mana sebelumnya dikatakan sebuah roket ketika diam di bumi mempunyai panjang 100 meter. Panjang benda pada kerangka diam berarti sama dengan L0 yaitu 100 meter. Lalu kemudian roket tersebut bergerak dengan kecepatan 0,8 C. C di sini adalah kecepatan cahaya. Maka dari itu V sama dengan 0,8 C. Yang ditanyakan adalah panjang roket menurut orang yang ada di bumi setelah bergerak. Dikarenakan pada soal ini ditanyakan mengenai panjang benda bergerak, sehingga kita dapat menggunakan persamaan rumus dari relativitas panjang. Persamaan dari relativitas panjang itu sendiri adalah L sama dengan L0 akar dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Dikarenakan untuk nilai L0 itu sendiri telah diketahui yaitu 100 meter dan untuk nilai V itu sendiri yaitu 0,8 C, sehingga dapat kita tuliskan yaitu L sama dengan 100 akar dari buka kurung 0,8 C tutup kurung pangkat 2 per C kuadrat. Maka dari itu kita dapati 100 akar dari 1 dikurang 0,64 C kuadrat per C kuadrat, sehingga menjadi hasil yaitu sama dengan 100 akar dari 0,36, di mana akar dari 0,36 itu sendiri adalah 0,6, sehingga 100 dikali 0,6 sama dengan 60. Maka dari itu untuk panjang roket menurut orang yang berada di bumi adalah 60 meter. Selanjutnya, indikator keempat. Disajikan grafik intensitas terhadap panjang gelombang pada 3 keadaan suhu pada perbesaran Wien. Kemudian, siswa menjelaskan arti fisis dari grafik tersebut. Di sini sudah kita lihat ada grafik
yang menjelaskan hubungan antara intensitas radiasi dengan panjang gelombang radiasi benda hitam. Grafik ini juga disebut sebagai grafik distribusi spektrum. Intensitas itu merupakan daya yang dipancarkan per satuan panjang gelombang, dan ini merupakan fungsi panjang gelombang I maupun temperatur T dan disebut distribusi spektrum. Dari grafik ini juga terlihat bahwa puncak kurva penyebaran energi spektrum bergeser ke arah ujung spektrum panjang gelombang pendek dengan semakin tingginya temperatur.